Halo teman-teman, kembali lagi kita dalam pembelajaran membangun aplikasi pembelajaran secara online. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat API untuk login admin. Yuk teman-teman, silahkan dibuka terlebih dahulu teks editor teman-teman. Nah, kemarin kita sudah membuat API untuk tambah admin dan kita tes dengan Postman, yaitu untuk menambah admin yang baru. Tetapi kita masih mengenerate admin ya, belum bisa login untuk menghasilkan token. Nah, sekarang kita akan membuat API loginnya. Di sini teman-teman pastikan sudah menjalankan projectnya ya. Nah, teman-teman silakan jalankan terlebih dahulu untuk projectnya. Di sini kita buka CD. Nah, seperti ini. Kita buka dulu ya. Kalau ini oke. Ini untuk di Linux. Nah, kalau teman-teman bisa langsung dibuka folder htdoc-nya jika menggunakan Windows ya. Oke, di sini belajar. Oke, kemudian kita buka E. Nah, ini kita jalankan terlebih dahulu. Oke, teman-teman, sudah jalan. Nah, kita akan membuat API login. Pertama, kita lihat ya kemarin function tambah adminnya ini. Nah, ini kita bisa copy saja supaya lebih cepat ya. Ini kita copy. Nah, lalu kita buat dulu strukturnya yang untuk function login ya. Ini kita paste ya. Nah, ini kita seperti ini. Ini kita kasih nama misalnya login admin. Nah, ini kita hapus dulu tambahnya, kita ganti login admin seperti ini ya. Oke, sampai di sini sudah. Nah, kemudian kita lihat lagi di atas. Jika teman-teman lupa itu nggak masalah ya untuk melihat kode di atasnya. Ini kita arahkan supaya teman-teman lebih cepat dalam proses develop ya. Ini teman-teman copy aja ya. Ini teman-teman copy. Ini teman-teman copy. Oke. Ini juga teman-teman paste di sini ya, sudah di copy, di pastenya di sini. Nah, validator ini kita ganti dengan email dan password aja. Ini kita hapus berarti teman-teman. Dan token juga kita tidak pakai, kita hapus. Oke, sudah ya. Sudah berhasil untuk validatornya dibuat kodenya. Lebih cepat bukan? Nah, terus kita akan untuk melakukan loginnya. Sudah validator, kita akan membuat ceknya dulu nih untuk pengguna dengan email yang diinputkan apakah itu ada. Nah, teman-teman bisa di sini enter. Misal kita buat seperti ini $check sama dengan admin, itu kita panggil where seperti ini ya. Kemudian kita cek dulu nih pengguna dengan email dan emailnya kita ambil dari si request ini. Kita ambil ya. Nah, ini kita ambil request email seperti ini ya. Ini kita cek dulu. Oke, di sini kita panggil lagi di sini con seperti ini ya. Nah, jadi kita ngecek jumlah data. Kita cek dulu nih jumlah data yang kita panggil berdasarkan email yang dimasukkan saat login itu apakah ada atau tidak. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lalu sama dari yang atas ini kita panggil $ misalnya adminnya ya, kita panggil seperti ini. Code-nya sama seperti ini kita copy saja code-nya sampai di sini, kita copy. Kemudian ini kita ganti dengan get. Nah, jadi kita pakai fungsi untuk mengambil datanya. Oke, sudah ya. Kemudian kita pakai percabangan $check seperti ini lebih besar dari 0. Jadi jika jumlahnya itu lebih besar dari 0, nah, barulah kita eksekusi di dalamnya ya. Kalau misalnya jumlahnya lebih besar dari 0, jika tidak berarti emailnya tidak ditemukan tuh. Jika tidak ya, itu kita pakai saja yang ini, kita copy. Nah, ini statusnya gagal. Nah, ini kita kasih message-nya. Misal nih email tidak terdaftar seperti ini ya. Oke, nah sudah kita olah yang di bagian jika berhasil. Oke, jika berhasil kita looping terlebih dahulu pakai for each ya. Nah, kita kan datanya di encrypt, jadi kita looping terlebih dahulu misalnya
dolar admin, as misalnya dolar ADM seperti ini. Kita looping ya, kita looping dulu datanya, sudah ya, kita looping. Nah nanti di dalam sini pakai if ya, misal nih dolar, kita ambil yang ini, kita ambil ini request tapi kita ganti password ya. Misal di sini kita paste, ini ganti password seperti ini. Nah ini kita validasi sama dengan seperti ini. Kita pakai perintah decrypt ya, seperti ini. Nah ya, kemudian kita panggil data mana yang mau kita decrypt, berarti dolar ADM ya, seperti ini. Kemudian ada password. Nah seperti ini, password. Oke, seperti ini ya. Nah jika berhasil itu apa, dan jika tidak itu apa yang dieksekusi ya. Jika tidak kita buat aja seperti ini ya, password salah gitu ya, password salah. Oke, ini kita ganti. Oke sudah. Nah jika berhasil kan, jika berhasil berarti kita berhasil login ya. Nah kita berhasil login berarti di sini kita panggil terlebih dahulu untuk key membuat atau mengenerate token ya. Kita buat seperti ini environment, kemudian kita panggil di sini menggunakan variabelnya yang ada di sini ya. Nah ini variabelnya itu untuk environment kita panggilnya dari sini nih. Buka file environment, kita akan menggunakan key yang ini ya, add key. Nah ini kita gunakan untuk validasi atau kuncinya untuk token. Oke, untuk mengenerate token ya, seperti ini. Kemudian kita buat data misalnya seperti ini, array seperti ini. Nah array, kemudian kita ini kita titik koma supaya tidak lupa ya. Nah di dalam data array ini kita isikan lagi, misal nih data array kita isikan ID admin gitu ya, misal. Nah ini kita samakan dengan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu untuk validasi di user. Di sini kita lihat, oke, di sini kita lihat perlu nggak nih, di sini apa yang diperlukan. Misal nih kemarin tambah admin token setelah berhasil, di sini kita baca lagi. Oke, di sini nggak perlu ya, yang diperlukan cuman X-time-nya aja. Nah X-time ini kita tambahkan di login ya teman-teman ya. Ini kita tambahkan di login. Nah itu adanya di sini nih teman-teman. Kita kembali ke function login. Nah ini misal kita tambahkan X-time dulu, kita isikan seperti ini ya. Kemudian kita panggil di sini ada time. Nah seperti ini. Nah time ini mau kita tambah berapa? Misal kita buat 60, berarti 60 second ya. 60 itu berarti 60 second. 60 second dikali misalnya 120. Nah gitu ya, contoh seperti ini. Nah kemudian kalau misalnya timenya hanya ditambah 60 second, berarti dia masa kadaluarsanya itu 60 second. Nah cuman bisa teman-teman kalikan, kalau 60 second dikali 120 itu berapa ketemunya ya. Oke, sampai di sini sudah ya. Ini bukan titik koma, ini koma. Nanti di sini kita buat misalnya ID admin gitu. ID admin seperti ini. Nah, ID admin ini kita isikan sesuai yang telah kita buat. Ya, kita isikan ID admin. Nah, kita coba buka kembali di localhost phpMyAdmin di sini. Isinya ID admin atau bukan. Kita buka localhost phpMyAdmin ya. Kemudian ada e-belajar ya. Kita tabel user atau penggunanya ya. Oh, di sini ID user teman-teman. Oke, nggak masalah. Nanti kita samakan di sini. Misalnya di sini ID nggak apa-apa, ini ID adminnya. Kemudian di sini tetap yang dipanggil adalah ID user, berarti panggil dari sini. ADM ya, ID underscore user seperti ini. Sudah save, jangan lupa. Oke. Nah kemudian kita generate JWT nya. Di sini ada dolar
kita buat $JWT misalnya seperti ini, kita buat $JWT. Nah, kita pakai fungsi JWT seperti ini, kemudian kita isikan di dalamnya itu adalah misalnya JWT, kita encode dulu, encode seperti ini ya tulisannya. Sudah JWT encode, kemudian kita isikan, kita panggil variabel data ini ya, kemudian koma, kita panggil variabel key-nya ya, key atau kunci. Nah gitu, key-nya kita panggil. Nah ini titik koma. Nah sampai di sini teman-teman sudah mengenerate-nya nih, teman-teman sudah mengenerate fungsi key-nya gitu. Lalu teman-teman bisa setelah login ya, setelah berhasil ya di generate fungsi key-nya, supaya nanti itu kan di sini kita pakai terus nih, di sini kita pakai terus token ya. Nah token kita ambil nih, request tokennya di sini kita ambil request token, berarti otomatis nanti harus ada return atau umpan balik berupa token ya. Nah setelah itu jangan lupa dikasih respon ya, dikasih responnya dulu. Coba kita buat responnya sampai di mana tadi. Nah di sini ini kita copy aja ya responnya supaya kita lebih cepat. Nah seperti ini ya, statusnya kita ubah dulu berhasil seperti ini, kemudian message-nya berhasil login misalnya. Kemudian kita buat satu lagi variabel token gitu ya, token. Nah ini kita isikan JWT gitu, JWT ya, kita isikan JWT variabel ini. Nah sudah ya. Nah sampai di sini coba kita uji nanti ya. Sudah sampai di sini seluruh codingan untuk login itu sudah terbuat. Oke, ini bisa dirapikan kalau misalnya teman-teman ingin dirapikan ya. Ini manual saja dulu ya, bisa otomatis untuk indentasinya di Ctrl A, kemudian ada di edit gitu ya, edit, kemudian di line. Nah ini ada reindent, nah otomatis ya. Oke, ini kalau udah di save. Nah sampai di sini untuk API login functionnya sudah dibuat. Lalu kita buat routingnya ya, di web ini kita buat routingnya. Ini kita copy aja biar cepat. Copy, paste di sini, kita kembali ke controller admin. Controller admin kita copy yang ini nih. Nama fungsinya kita copy dan kita paste misalnya ke sini dan ke sini. Jadi kita akan membuat root login admin yang mana ada di controller admin dan ada function login adminnya. Nah, ini kita save. Nah, sudah belum teman-teman sampai di sini? Nah, belum, kita buat dulu di verify ini. Ini kan sebelumnya sudah dibuat juga, ini di koma, kemudian di paste di sini ya. Oke, sudah sampai di sini sudah semua nih, udah siap untuk diuji coba gitu. Apakah code-nya berhasil atau tidak? Minimal sampai di sini teman-teman sudah membuat routing dan melakukan setting di middleware-nya. Yuk, silakan teman-teman buat terlebih dahulu ini, kemudian dibuat juga root-nya ya. Dibuat rootnya, kemudian rootnya di sini, kemudian jangan lupa disetting di middleware. Jadi kalau ini setiap ingin membuat API wajib disetting di sini ya. Baik teman-teman, silahkan dicoba-coba. Nanti jika ada kendala jangan sungkan bertanya kepada tim pengajar Neomic. Terima kasih.